Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Miss Moni. Kita akan belajar matematika. Nah, jangan lupa siapkan bukumu dan buku tulis dan alat tulis. Nah, anak-anak masih ingat ya kalian kemarin atau minggu lalu belajar tentang apa? Kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Tetapi penyebutnya tetap angkanya, ya tidak berubah. Kemudian kalau penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus mencari KPK dari penyebut tersebut, ya. Nah, anak-anak dari kemarin kalian sudah mengerjakan latihan soal dan mengirimkan jawabannya di Google Classroom. Beberapa sudah Miss Moni periksa dan Miss Moni kembalikan, kalian cek kembali. Ya, ada beberapa yang ada kesalahan dalam menghitung. Ya, ada kesalahan dalam menghitung. Tetapi juga ada kesalahan dalam kalian menjumlahkan pecahan tersebut. Kalau misalnya kalian belum jelas, kalian boleh tanya Miss Monik langsung, ya, atau mengulang kembali video pembelajaran yang sudah Miss Monik berikan minggu lalu. Nah, anak-anak sekarang buka bukumu halaman 4. Ya, Miss Monik tunggu. Buka bukumu halaman 4. Buka bukumu halaman 4. Nah, kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan, tetapi pecahannya adalah pecahan campuran. Nah, anak-anak, pecahan campuran itu apa? Kalian bisa baca yang paling atas ini. Yuk. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B, per C. Dengan A, B, dan C bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan cara menjumlahkan pecahan campuran berikut. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Apakah kalian ingat bagaimana untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, Miss Mon ingatkan. Misalnya 2, 1/2. Ini merupakan pecahan campuran. Ubahlah menjadi pecahan biasa. 2 dikalikan 2 ditambah 1. Berapa? 2, ini sebagai penyebut. 2 dikalikan 2, yaitu 4 ditambah 1. Ditambah pembilangnya 1, berarti berapa? 5. 5 per penyebutnya 2. Nah, 5/2. Nah, sekarang untuk penjumlahan pecahan campuran, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat contohnya. Dalam buku ini nomor 1. Kita bahas ya. Oke. 2 1/3 ditambah 2/5. Ingat, 2 1/3 merupakan pecahan campuran. Pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah menjadi pecahan biasa. Ingat, 3 sebagai penyebut. 3 dikalikan 2 ditambah 1. 3 dikalikan 2 yaitu 6 ditambah 1, 7.
7 per, ingat, penyebutnya tetap 3. Nah, ditambah ini sudah merupakan pecahan biasa, sudah ditambah 2/5. Apakah ini bisa langsung dijumlahkan? Belum. Karena apa? Ingat, penyebutnya belum sama. Kalau penyebutnya belum sama, berarti belum bisa dijumlahkan. Ya, kita harus mencari KPK-nya dulu. KPK dari penyebutnya. Mencari KPK dari penyebutnya. Penyebutnya 3 dan 5. 3, 6, 9, 12, 15, kemudian 18, dan seterusnya. 5, 10, 15, 20, 25. Jadi, mana yang sama? 15. Jadi, penyebutnya kita ubah menjadi 15. Kita kembali ke atas ya. 15 dibagi 3. 5 dikalikan 7. 5 dikalikan 7 berapa? 35. Kemudian 15 dibagi 5 yaitu 3. 3 dikalikan 2 berapa? 6. Tinggal kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Ingat, ketika penyebutnya sudah sama, tidak perlu dijumlahkan lagi penyebutnya loh ya, tapi kalau pembilangnya tetap harus dijumlahkan. 35 ditambah 6 berapa? 41 per 15. Nah, kemudian kalian bisa ubah kembali menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? 41 per 15. Miss Monik tarik ke sini ya. Oke, seperti membagi biasa. 41 dibagi 15. Berapa? Cari bilangan ya, dikalikan 15 dikalikan berapa yang kurang dari 41 atau sama dengan 41. Itu 15 dikalikan 2. Ini pembagian biasa ya anak-anak. 41 dibagi 15 ya. 2. Karena 30 ya. 41 dikurangi 30 hasil perkalian 15 sama 2 tadi berapa? Sisanya 11. 2, ini sisanya ya, 2, 11 per 15. Oke, sip, seperti itu untuk yang penjumlahan pecahan campuran. Berikutnya kita akan masuk ke penjumlahan pecahan desimal. Nah, berikutnya adalah penjumlahan pecahan desimal. Ya, anak-anak bisa dilihat di halaman 5 yang paling atas. Perhatikan langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal. Ya, kita baca bersama-sama. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya atau tanda koma diluruskan. Nanti dulu. Kemudian 2, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Miss Monik yakin kalian sudah bisa untuk melakukan penjumlahan bersusun ke bawah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Perhatikan contoh. Yuk kita lihat yang contoh pertama. 0,37 ditambah 0,5. 0,37 ditambah 0,5. Nah, ingat yang pertama yang harus kalian lakukan, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan.
Nih, 0,37, komanya dilurusin ya anak, ditambah 0,5 ditambah, tinggal kamu jumlahkan 7, penjumlahan bersusun ya, 7 ditambah 0, 7, kemudian 3 ditambah 5, 8, 0 ditambah 0, 0, jangan lupa komanya. Nah, berarti 0,37 ditambah 0,5 yaitu 0,87. Kamu juga bisa memperhatikan di contoh yang kedua, ini mudah. Nah, untuk latihan, kalian buka halaman 6, hanya beberapa poin yang akan Miss Monik berikan saja, itu yang kamu kerjakan, tidak semuanya. Kerjakan di buku tulis, kemudian fotokan, kemudian kamu kirim ke Google Classroom. Oke. Yang nomor 1, catat ya, yang nomor 1 itu bagian A dan E. Nomor 1 bagian A dan E. Kemudian nomor 2. Nomor 2 yaitu A, D, dan G. Tunggu ya. Nih. Nomor 1 yang A dan E. Kemudian nomor 2 yang A, D, dan G. Nah, jadi hanya 5 soal. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar itu dulu ya, pecahan campuran dan penjumlahan pecahan desimal. Nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Dah, selamat belajar. Jangan lupa latihannya dikerjakan. Dadah.